Hidup sesuai yang diberitakan. Renungan diinspirasi dari Kisah Rasul-Rasul bab 5 ayat 17 sampai 26. Lalu mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari aliran Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu mereka masukkan ke dalam penjara umum. Namun, pada malam hari, seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak." Setelah mendengar pesan itu, menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh Mahkamah Agung berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Namun, ketika pejabat itu datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci rapat-rapat, dan semua pengawal ada di tempatnya di depan pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka bingung tentang rasul itu dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Namun datanglah seorang mendapatkan mereka dan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Kemudian pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang-orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah membebaskan para rasul dari penjara, malaikat tidak menyuruh para rasul untuk melarikan diri jauh-jauh dari pengaruh imam besar dan kaum Saduki, melainkan menyuruh para rasul untuk pergi ke bait Allah dan memberitakan firman tentang hidup baru kepada orang banyak. Memberitakan firman tentang hidup baru kepada orang banyak adalah lebih penting demi kelangsungan hidup gereja. Dalam suatu wawancara, Oprah Winfrey bertanya kepada Ibrahim Traoré sebagai pemimpin baru negara Burkina Faso, "Apa pendapat Anda mengenai agama Kristen di bumi Afrika?" Sebagai pemimpin negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Traoré menjawab, "Saya banyak melihat dan mengalami sendiri penderitaan negara-negara di Afrika di bawah kolonialisme Barat yang notabene membawa agama kulit putih." Traoré menjawab, "Agama Kristen bukanlah musuh kami, tapi juga bukan penyelamat kami. Agama Kristen yang mengajarkan kasih, kesetiaan, dan pengorbanan sudah ada dalam tradisi kami jauh sebelum orang kulit putih datang dan menginjakkan kaki di benua Afrika. Agama Kristen sudah lebih dulu dikenal di Afrika sebelum menyebar ke Eropa. Hal yang diajarkan agama Kristen itu sudah lama ada pada kami, kasih, kesetiaan, dan kejujuran, yang justru tidak sesuai dengan cara hidup orang kulit putih yang kami lihat di bumi Afrika. Mereka mengajar kami membaca kitab suci dan menukarnya dengan mengambil tanah kami. Itukah yang dianggap orang kulit putih dengan agama Kristennya sebagai lebih baik daripada tradisi kami?" Untuk beberapa saat, Oprah yang biasa mengajukan pertanyaan tajam terdiam, tak dapat berkata-kata. Menjadi Kristen, mengabarkan hidup baru seperti yang diperintahkan malaikat kepada para rasul, tidaklah cukup hanya dengan menghafal ayat-ayat kitab suci atau memenangkan perdebatan agama seperti yang akhir-akhir ini populer di media sosial. Kita memberitakan jalan keselamatan dengan cara hidup kita. Hal inilah yang memaksa kita untuk hidup sesuai dengan apa yang kita beritakan. Doa. Ya Allah, setelah kami dan berilah kami kekuatan dalam tugas pewartaan kami,
supaya kami juga hidup sesuai dengan apa yang kami beritakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin.